cinta memang nggak bisa ditebak datangnya dari mana. Tapi kadang, cinta itu datang di saat dan tempat yang nggak seharusnya. Hal itulah yang belakangan ini mengusik pikiran seorang wanita berusia 47 tahun. Elvie, namanya, seperti sedang diselimuti kegalauan karena perasaan cinta yang tiba-tiba melanda batinnya. Ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang tumbuh ke lelaki yang selama ini ada di dekatnya. Wajar aja sih, di usia kepala 4, dia kembali merasakan getaran cinta dalam relung jiwanya. Apalagi dia udah 5 tahun hidup menjanda, sejak mendiang suaminya meninggal dunia. Tapi batinnya gelisah dan bimbang, bukan cuma karena cinta itu datang lagi, tapi karena kepada siapa cinta itu berlabuh. Iya, dia benar-benar dilema. Soalnya, benih cinta itu malah tumbuh buat Angga, anak angkatnya sendiri. Pemuda yang udah diasuhnya sejak kecil, udah kayak anak kandung sendiri. Tapi entah kenapa, justru Alwin yang bisa mengisi kembali hatinya yang selama ini tertutup buat lelaki lain. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Apalagi malam itu, Alwin bersikap nggak seperti biasanya. Dan Elvie ngerasa, ada sesuatu yang beda. Jiwanya dipenuhi perasaan aneh dan nggak wajar. Baru aja Alwin keluar dari ruangannya. Elvie tahu, selama ini Alwin selalu punya perhatian lebih buat dirinya. Dari dulu, Alwin sering mampir ke ruangannya cuma buat bilang, "Selamat tidur." Kadang juga ngasih kecupan sayang di keningnya. Tapi malam itu beda. Alwin nggak cuma mencium keningnya. Setelah itu, dia bisikan ucapan "selamat malam" di telinga Elvie. Lalu mengecup bibirnya. Pelan, lembut, hangat. Elvie bengong, gak nyangka. Tapi entah kenapa, dia tersenyum sendiri setelah Alwin pergi. Tangannya refleks menyentuh bibirnya yang baru saja disentuh kasih oleh anak sambungnya sendiri. Udah setahun ini Alwin lulus SMA dan mulai kuliah di kampus ternama di kota tempat mereka tinggal. Dan udah setahun juga Alwin tahu rahasia hidupnya. Elvie akhirnya jujur, karena merasa Alwin udah cukup dewasa. Dengan hati campur aduk, Elvie cerita semuanya. Kalau Alwin sebenarnya bukan anak kandungnya. Dulu, Alwin diadopsi oleh Elvie dan mendiang suaminya, Lukman, dari sebuah panti asuhan. Saat itu Alwin masih berusia 2 tahun. Lukman dan Elvie memang belum dikaruniai anak, meski usia pernikahan mereka udah cukup lama. Mereka berharap, dengan mengangkat seorang anak yatim piatu, Tuhan akan memberikan mereka buah hati. Tapi walau udah berusaha, mereka tetap nggak dikasih anak kandung. Akhirnya, mereka ikhlas. Dan mereka berjanji akan memperlakukan Alwin sepenuh hati, seperti darah daging sendiri. Nah, waktu Alwin duduk di bangku SMP, Lukman, suami Elvie, mengalami musibah. Kecelakaan itu merenggut nyawanya, dan sejak saat itu, Elvie resmi menjanda. Elvie pun berjanji pada dirinya sendiri buat nggak menikah lagi. Dia pengen mendedikasikan seluruh waktu dan hidupnya buat membesarkan Alwin seorang diri. Untungnya, pekerjaan Elvie sebagai ASN di Pemda dinilai cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak angkatnya itu. Waktu tahu kalau ternyata dia bukan anak kandung, Alwin sempat kecewa. Tapi Elvie berhasil meyakinkan Alwin kalau kasih sayangnya itu tulus, seperti ke anak kandung sendiri. Jiwa dan raganya sudah diberikan sepenuhnya untuk Angga. Setahun berlalu setelah rahasia itu terungkap, dan bukannya menjauh, Angga malah makin menyayangi ibunya itu. Tapi bukan sayang yang biasa, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan yang enggak seharusnya ada. Sebenarnya, Alwin itu pemuda yang tampan dan jadi idola banyak cewek di kampusnya. Tapi sejak tahu dia bukan anak kandung Elvie, ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Tiba-tiba, ada rasa cinta yang muncul buat Elvie. Wanita yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih. Setahun terakhir, hubungan mereka berdua mulai masuk ke fase yang serba canggung. Di satu sisi, Elvie juga ngerasa aneh. Ia mulai cemburu kalau tahu Alwin dekat sama cewek lain. Padahal, itu hal biasa untuk pemuda seusia Alwin. Elvie seringkali uring-uringan sendiri tanpa sebab, apalagi kalau tahu Alwin mau jalan sama pacarnya. Sampai akhirnya, semua tabir perasaan itu terbuka.
Saat pacar Alwin, Amel, datang menemui Elvi. Amel curhat soal sikap Alwin yang berubah dan tiba-tiba mutusin hubungan mereka. Ia curiga ada wanita lain yang udah merebut hati Alwin. Malamnya, Elvi memanggil Alwin buat ngobrol soal Amel. Dan dari hati ke hati, Alwin pun akhirnya buka suara. "Maafkan saya, Bu, tapi saya nggak bisa lagi mencintai Amel. Karena ada wanita lain yang lebih saya cintai, lebih dari siapapun." Elvi kaget. Malam itu jadi malam yang mengejutkan, karena nggak pernah terlintas di pikirannya kalau ternyata Alwin juga jatuh cinta padanya, ibu angkatnya sendiri. "Maafkan saya, Bu, tapi itulah yang saya rasakan. Saya tahu perasaan ini salah, tapi saya udah nggak bisa lagi membohongi diri saya sendiri," kata Alwin pelan dengan suara bergetar. Elvi terdiam, antara terkejut, bingung, dan bahagia. Tapi tentu dia nggak mungkin menunjukkannya ke Alwin. "Alwin, kamu ini kenapa sih, Nak? Aku ini ibumu loh. Nggak boleh kamu punya perasaan kayak gitu," balas Elvi, mencoba bersikap tegas sambil memasang wajah cemberut. Lalu ia bangkit, masuk ke kamarnya, meninggalkan Alwin yang masih berdiri kaku di ruang tengah. Tapi di dalam kamar, Elvi justru tersenyum bahagia. Diam-diam, hatinya bergejolak mengingat semua yang baru saja diucapkan Alwin. Alwin membiarkan Elvi meninggalkannya sendirian malam itu. Ia duduk termenung dalam gelap, hanya ditemani cahaya temaram dari lampu meja. Dadanya sesak oleh perasaan bersalah. Ia merasa terlalu jauh telah mengungkapkan isi hatinya kepada wanita yang ia panggil ibu. Perempuan yang selama ini merawat dan membesarkannya, bukan hanya sebagai ibu angkat, tapi sebagai sosok paling penuh kasih yang pernah ada dalam hidupnya. Di matanya, Elvi adalah perempuan yang sempurna. Bukan hanya cantik parasnya, tapi juga keteguhan hatinya, kebaikan, dan kelembutan yang tak pernah pudar, meski waktu terus berjalan. Sejak kecil, Alwin telah menyadari bahwa Elvi lebih dari sekadar ibu. Ia adalah cahaya yang menuntunnya, pelindung yang tanpa pamrih memberi segalanya. Dan mungkin, entah sejak kapan, rasa nyaman itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks. Alwin sadar, Elvi bisa saja memilih jalan hidup lain. Ia bisa menikah lagi, melanjutkan hidup bersama lelaki baru setelah mendiang suaminya tiada. Namun ia tidak melakukannya. Elvi memilih untuk mengabdikan seluruh hidupnya demi membesarkan Alwin. Pengorbanan itu menanamkan luka dalam hati Alwin. Luka yang tercipta dari cinta, rasa terima kasih, dan hasrat yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Malam telah larut. Jam menunjukkan pukul 12. Alwin tahu ibunya pasti sudah terlelap. Ia melangkah pelan ke kamar Welvi. Seperti biasa, pintu tak dikunci. Dari kejauhan, ia bisa melihat wajah ibunya yang damai, berselimut remang cahaya lampu tidur. Cantik dan anggun, seperti Dewi dalam tidur panjang. Alwin duduk di sisi ranjang, menatap wajah itu dalam diam. Getaran halus merayap di dadanya. Ia menunduk, membisikkan pelan, "Maafkan Alwin ya, Bu. Selamat tidur, semoga mimpi ibu indah." Ia mencium pipi Elvi dengan lembut. Namun tatkala bibirnya menyentuh kulit hangat itu, ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia pendam semakin menguat. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya menegang menahan gejolak. Dan entah dorongan dari mana, Alwin menunduk kembali. Kali ini menyentuh bibir ibunya dengan bibirnya sendiri. Sebuah kecupan singkat, namun bermakna, dan melampaui batas. Ia tak tahu, Elvi ternyata belum benar-benar tidur. Mata perempuan itu terbuka perlahan. Jiwanya terkejut, namun hatinya tak menolak. Rasa hangat yang menyelinap dari bibir Alwin membuat tubuhnya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena rindu yang selama ini terpendam. Lelaki satu-satunya yang pernah menyentuhnya dengan kasih seperti itu hanyalah suaminya dulu. Kini Alwin menghadirkan kembali rasa itu, rasa yang telah lama terkubur bersama kesepian. Elvi membiarkan bibirnya merespons pelan, walau pikirannya masih gamang. Ia sadar, lelaki muda ini adalah anak angkatnya. Tapi perasaan
Perasaan tak bisa dibatasi oleh garis yang ditentukan oleh norma. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Elvi membiarkan hatinya melayang tinggi, tersapu oleh angin yang bernama cinta. Cinta yang datang dari sosok yang paling ia jaga seumur hidup. Namun, Elvi hanyalah wanita biasa. Seorang wanita yang, sesuai kodratnya, butuh rasa nyaman dari seorang lelaki. Setelah kejadian malam itu, tiap hari Elvi berusaha menepis perasaan cintanya pada Alwin dengan menyibukkan diri di kantor. Tapi anehnya, semakin dia coba menjauh, perasaan itu malah makin kuat, mendorongnya ke arah yang sama. Sekitar sebulan lamanya, hubungan antara Elvi dan Alwin jadi canggung. Setiap kali mereka bertemu, rasanya serba salah. Kadang hanya diam, kadang berpura-pura sibuk agar tak perlu terlalu lama saling tatap. Tapi semuanya berubah di suatu malam. Malam itu, Elvi nggak bisa tidur. Hatinya gelisah setelah Alwin menunjukkan lagi kasih sayangnya, walaupun sekadar lewat ucapan selamat malam. Perasaan yang selama ini ia pendam kembali tumbuh, makin sulit dibendung. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menghampiri kamar Alwin. Jam sudah menunjukkan larut malam. Saat itu, Alwin kelihatan sudah tertidur pulas. Elvi duduk pelan di tepi ranjang, memandangi wajah anak angkatnya itu lama sekali. Wajah yang selama ini menemaninya menjalani hidup, wajah yang mengisi hari-harinya yang dulu sepi. Dengan pelan, penuh kasih sayang, ia mendekat dan memberikan ciuman ringan di pipi Alwin. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba ada tangan yang merangkulnya. Ternyata Alwin belum tidur. "Ih, Alwin, kok belum tidur? Ibu kira kamu udah mimpi indah," ucap Elvi sambil tersipu dan pipinya memerah. "Tapi kamu bohong ya sama ibu." Alwin hanya tersenyum kecil. "Maafin Alwin ya, Bu. Tapi Alwin juga tahu kok. Waktu itu ibu juga pura-pura tidur pas Alwin bilang, 'Selamat malam.'" "Ini balasan dari Alwin buat ibu." Dengan lembut, Alwin meraih tangan Elvi. Kali ini, dia nggak lagi ragu menunjukkan rasa kasihnya. Elvi sempat terkejut, hatinya ingin menolak, ingin membatalkan semua yang mungkin terjadi. Tapi entah kenapa, harapannya jauh lebih besar dari keinginannya untuk menghindar. Suasana malam yang sepi dan hangat membuat keduanya makin hanyut dalam gejolak yang selama ini mereka pendam. Rasa yang selama ini mereka simpan dalam diam kini keluar begitu saja, seolah membutakan logika. Bertahun-tahun Elvi merawat Alwin dengan penuh kasih, dan malam itu, Alwin membalas semuanya. Bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai lelaki yang menyayangi seorang wanita dengan tulus. Batin Elvi yang selama ini terasa kering, tiba-tiba seperti hidup kembali. Jiwanya melambung tiap kali mendengar Alwin memanggil namanya, membisikkan kata-kata indah. Saat itu, nyaris saja segalanya terjadi, nyaris melewati batas. Akan tetapi, Elvi segera tersadar bahwa semua itu belum boleh terjadi. "Alwin, sudah ya. Ibu nggak mau kita melanjutkan perjalanan ini dan melakukan hal yang melewati batas," ucap Elvi sambil menunduk, mencoba menenangkan gejolak hatinya sendiri. "Bu, saya mencintai ibu. Izinkan saya membuktikan perasaan cinta ini padamu, Bu," balas Alwin dengan lirih. Namun mantap. "Iya, ibu juga paham. Dan ibu juga sangat mencintaimu, Alwin. Tapi kita belum boleh melakukan hal itu, Nak," jawab Elvi, menatap Angga dengan mata berkaca-kaca. "Maksud ibu? Ibu menolak cinta saya?" tanya Alwin, ragu dan sedikit kecewa. "Ibu cuma butuh kepastian," jawab Elvi pelan. Alwin terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada sedikit gemas, "Kamu ini nggak beda jauh sama almarhum ayahmu, ya? Lelaki memang nggak bisa sabaran," ujar Elvi sambil tersenyum, mengingat sosok mendiang suaminya. Sikap Alwin yang penuh semangat dan tak sabar itu begitu mirip dengan ayah angkatnya dulu. Dan itu justru membuat hati Elvi makin lembut. Akhirnya, Elvi pun membuka hatinya sepenuhnya. "Ibu akan menerima cintamu, Alwin. Ibu bersedia jadi pendamping hidupmu. Tapi, kamu harus selesaikan dulu kuliahmu, Nak,"
Setelah itu, baru kamu bisa menikahi ibu. Dan setelah itu juga, kamu boleh meminta pekerjaan itu dariku. Karena, sejujurnya, ibu juga sudah lama menginginkannya, ucap Elvi dengan nada lembut tapi tegas. Singkat cerita, kehidupan mereka berubah total. Kini, mereka tak lagi saling menahan perasaan. Mereka mulai terbiasa saling mencurahkan kasih sayang. Walau di mata dunia, mereka masih berada dalam bingkai ibu dan anak angkat. Hingga akhirnya, Alwin berhasil menamatkan kuliahnya. Dan sesuai janjinya dulu, Elvi menepati ucapannya. Alwin menikahi wanita yang sejak dulu mengisi hatinya, ibu angkatnya sendiri. Itulah kisah yang nggak semua orang berani ceritakan. Tapi begitulah cinta, selalu punya cara aneh untuk menguji hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian ingin tahu kelanjutannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pasti lebih mengguncang lagi.